Lab 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat pagi. Hari ini kita akan bertemu materi selanjutnya. Kemarin sedikit dibahas sudah ya, yang ada beberapa anak yang sudah mengumpulkan materinya. Ada materi tentang mutlak dan muqayyad. Kita akan bahas sekilas saja terkait dengan kaidah usul fikih, yaitu mutlak dan muqayyad. Terima kasih untuk anak-anak sekalian yang kemarin sudah mengumpulkan tugas. Bagi yang belum, tentu saya tunggu, karena itu sebagai bentuk dari tanggung jawab ketika sampean membaca materi tersebut. Kita lanjutkan. Baik, kita akan bahas sedikit tentang mutlak muqayyad. Anak-anakku sekalian, di materi hari ini kita akan bahas tentang mutlak muqayyad. Yang pertama, pengertian mutlak. Dalam memberikan definisi kepada mutlak terdapat rumusan yang berbeda namun saling berdekatan. Ada beberapa tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh usul fikih itu menjelaskan beberapa definisi mutlak dengan rumus-rumusan yang berbeda. Yang pertama, Muhammad Al-Khudhari mengatakan bahwa mutlak ialah lafadz yang beri petunjuk terhadap satu atau beberapa satuan yang mencakup tanpa ikatan yang terpisah secara lafzi. Kemudian ada Al-Amidi, lafadz yang memberi petunjuk kepada yang beri petunjuk yang mencakup dalam jenisnya. Ada juga Ibnu Subki yang mengatakan mutlak adalah lafadz yang memberi petunjuk kepada hakikat suatu tanpa ada ikatan apa-apa. Maksudnya apa? Dari beberapa pengertian di atas dapat dibandingkan definisi ini jelaslah bahwa mutlak adalah lafadz yang mencakup seluruh mufrad di dalamnya. Disinilah di antara perbedaan lafadz mutlak dan lafadz am, meskipun terdapat istilah meliputi afrodnya. Jadi am dan mutlak itu hampir sama. Dari segi cakupannya juga dikatakan bahwa mutlak itu sama dengan nakirah yang disertai oleh tanda-tanda keumuman suatu lafadz, termasuk jamak nakirah yang belum diberi ikatan. Kemudian, bila suatu hukum dalam bentuk mutlak, maka hukum itu diamalkan secara kemutlakannya. Jadi misalkan kalau hukum membasuh tangan, hukum membasuh kedua tangan dalam berwudu itu berarti ketika seorang itu membasuh tangan ya sampai siku-siku. Seperti itu. Kemudian ada kalanya hukum mutlak itu dalam suatu nas dalam Al-Quran dijelaskan bahwa gini, dalam masalah ini ada beberapa bentuk pola hubungan antara lafadz mutlak dan muqayyad. Sasaran dari dua nas hukum itu adalah satu, jadi hukum yang disebutkan adalah sama dan sebab yang menunjukkan hukum itu juga sama. Nah, kemudian yang kedua, sebab yang menimbulkan hukum berbeda antara lafadz mutlak dan muqayyad, namun hukum yang terdapat dalam dua lafadz tersebut adalah sama. Sebab yang menimbulkan berbeda, tapi hukum yang menghasilkan itu sama. Nanti mungkin akan dikoncai satu-satu persatu ya. Ada nggak contohnya di sini ya? Wah, tidak ada. Coba saya carikan lain dulu. Coba ini ya sudah ya. Di buku saman ya, di buku saman diperhatikan. Jika dalam lafadz mutlaknya hukumnya dan lafadznya sama dan lafadznya muqayyad, maka pengertian lafadz yang mutlak tersebut disesuaikan dengan lafadz yang muqayyad. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walam khinzir ila akhirih. Kita rubah di buku fikih saman ya. Antara katakanlah, maaf, benar. Dalam ayat tersebut darah yang disebutkan adalah bersifat mutlak, luas tanpa ada batas baik jumlah atau sifatnya. Jadi hurrimat alaikumul maitatu waddamu, darah. Tidak disebutkan jenisnya apa, jumlahnya berapa, banyak atau tidaknya. Maka karena tidak disebutkan karena tidak bersifat karena bersifat mutlak, maka pengertian darah tersebut harus disesuaikan dengan pengertian darah yang muqayyad dalam surat Al-An'am ayat 145. Tidak kudapati di dalam apa yang diwajibkan kepadaku sesuatu yang diharamkan makannya bagi ingin yang makannya, kecuali daging hewan yang mati, darah yang mengalir. Berarti pengertian darah di hurrimat alaikumul tadi, Al-Maidah tadi,
dijelaskan di lafadz muqayyad darah yang mengalir. Oleh sebab itu, karena kedua lafadz tersebut adalah sama yakni darah dan hukum keduanya juga sama yaitu diharamkan, maka pengertian lafadz yang mutlak tersebut disesuaikan dengan lafadz yang muqayyad. Maka darah di surat Al-Maidah yang hurrimat alaikumul ma'damu lam khinzir ila akhiri itu diartikan sebagai darah yang mengalir. Karena apa? Karena ada istilah hati dan limpah itu juga darah, tidak diharamkan karena darah tersebut bukan kriteria sebagai darah yang mengalir. Dari sini paham anak-anak ya? Oke, saya kira paham. Kemudian ada beberapa pendapat. Kalau di buku sama itu ada pendapat dari Hanafiyah, jika lafadz mutlak berbeda dengan muqayyad dari segi hukum dan sebabnya, maka pengertian lafadz yang mutlak tidak dapat disesuaikan dengan yang muqayyad. Nah, coba diperhatikan lagi-lagi. Jika lafadz mutlak, contoh adamu, berbeda dengan muqayyad dalam segi hukum dan sebabnya, kalau tadi kan sama-sama hukumnya. Kalau adamu darah di Al-Maidah dan Al-An'am itu sama-sama haram. Nah, tapi ini ada berbeda. Bagaimana jika berbeda? Nah, berbeda dari segi hukum dan sebabnya, maka pengertian lafadz yang mutlak tidak dapat disesuaikan dengan muqayyad. Nah, jadi kalau sama-sama hukumnya, maka dia harus muqayyad. Tapi kalau berbeda entah dari segi hukum dan sebabnya, maka lafadz mutlak tersebut tidak dapat disesuaikan dengan muqayyad. Contoh di surat Al-Mujadilah, barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin, maka dia memerdekakan seorang hamba saya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarga, kecuali jika mereka membebaskan pembayarannya. Kemudian juga ada di Mujadilah, di surat Al-Mujadilah ayat 58, fatahriru raqabatin. Nah, di situ juga ada kata fatahriru raqabatin. Dan mereka yang mengbiar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka diwajibkan kemerdekaan seorang budak sebelum pada suami itu tercampur. Di sini sama istilahnya, fatahriru raqabatin juga fatahriru raqabatin. Dalam ayat kedua ini, budak disebutkan secara mutlak, tidak ada batasan, masih umum. Berbeda kalau yang di surat An-Nisa ayat 92 disebutkan bahwa budak tersebut itu budak yang harus beriman. Nah, ada batasannya. Kalau yang di surat Al-Mujadilah itu di sini ini adalah budak tidak ada batasan, memerdekakan seorang budak. Kalau di surat An-Nisa fatahriru raqabatin mu'minatin, itu ada budak yang beriman. Fatahriru raqabatin ini mutlak, kalau fatahriru raqabatin mu'minatin ini muqayyad. Ada batasannya. Batasannya apa? Budak yang beriman. Kalau mutlak, fatahriru raqabatin budak saja. Nah, pengertian lafadz yang mutlak dalam ayat kedua itu tidak dapat disesuaikan dengan lafadz muqayyad yang ada di ayat yang pertama di surat An-Nisa ayat 92. Karena itu ada batasannya. Selain itu, pada ayat pertama, faktor penyebabnya juga berbeda. Kalau di ayat yang pertama itu karena dia membunuh, karena pembunuhan, sedangkan dia kafarat karena pembunuhan. Sedangkan untuk ayat kedua dia kafarat karena zihar. Ini berbeda, sebabnya berbeda, hukumnya berbeda, maka tidak bisa disamakan. Berbeda jika dengan darah tadi di Al-Maidah dengan di ayat yang dijelaskan darah yang mengalir tadi, itu kan berbeda. Sama-sama hukumnya haram, sama-sama darahnya. Namun di satu ayat menjelaskan mutlak darah dengan tidak ada batasan, yang satunya muqayyad dibatasi, darah yang mengalir. Maka darah-darah yang tidak mengalir, contoh hati, limpa, itu tidak haram. Nah, seperti itu. Maka yang mutlak, yang darah tidak ada batasan tadi, mengikuti muqayyad. Berbeda dengan yang kedua ini. Kedua ini fatahriru raqabatin, budak, sama-sama budak. Di ayat kedua juga ada fatahriru raqabatin, namun penyebabnya berbeda. Yang satu sebab kafarat pembunuhan, yang satu kafarat sebab zihar. Maka kalau berbeda sebab dan hukumnya,
maka ini tidak bisa mutlak yang tadi budak yang tidak dibatasi itu mengikuti, ya harus berbeda seperti itu. Dari sini paham ya. Meskipun akibat hukumnya keduanya adalah sama, yaitu sama-sama merdeka, tapi dengan demikian kafarat zihar adalah memberikan budak secara mutlak, sedangkan kafarat pembunuh adalah memberikan budak dengan qayyad atau badan yang beriman. Seperti itu. Jadi fungsi lafadz muqayyad dan mutlak itu seperti ini, Rek. Gitu loh. Paham ya sampai sini? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, adapun apabila lafadz mutlak, muqayyad, perbedaan hukum dan lafadz yang muqayyad, maka ulama bahwa pengertian lafadz yang mutlak tidak dapat disesuaikan dengan lafadz muqayyad, meskipun keduanya memiliki sebab yang sama. Kecuali bila ada indikasi atau qarinah atau dalil tersendiri, misalnya Quran surat Al-Maidah ayat 5. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain ila akhirih. Ini kelihatannya tentang wudu. Dalam ayat tersebut terdapat dua hukum yang berbeda, yakni kewajiban membasuh kedua tangan dalam berwudu dan bertayamum. Nah, kalau kewajiban membasuh kedua tangan dalam berwudu dibatasi, wudu itu sampai di siku. Sedangkan untuk tayamum tidak dibatasi. Padahal yang menjadi penyebab mengerjakan wudu adalah tayamum. Adalah sama, yaitu mau mengerjakan sholat. Nah, penyebabnya sama. Permasalahannya apakah wajib mengusap kedua tangan dalam bertayamum yang bersifat mutlak? Itu dapat disesuaikan dengan kewajiban membasuh kedua tangan dalam berwudu yang bersifat muqayyad lantaran keduanya memiliki sebab yang sama. Lah ini, ada sebab yang sama. Sebab yang satu yaitu sebab mau sholat, maka keduanya harus wudu dan tayamum. Nah, apakah sama dalam pengerjaan membasuh atau membasuh kedua tangan ini sama antara yang di wudu yang muqayyad atau di tayamum yang mutlak? Kalau di wudu muqayyad itu karena wudu itu dibatasi sampai siku. Kalau tayamum tidak mutlak, maka itu adalah mutlak dan muqayyadnya. Lah, gimana? Ternyata ahli usul fikih itu menetapkan bahwa lafadz yang mutlak pada tayamum tidak dibawa ke lafadz yang muqayyad pada wudu. Jadi zaman kayak iso membasuh terus podo itu kan tidak berbeda kan. Makanya ketika zaman tayamum sendiri praktek ketika membasuh tangan kan hanya seret gitu ya, tidak sama dengan wudu. Oke, dari sini paham ya. Jadi yang pertama tadi terkait dengan darah, yaitu darah yang hukumnya sama-sama haram, kemudian darah yang satu yang mutlak mengikuti yang muqayyad. Karena muqayyad sendiri darah yang mengalir dan sebagainya, kemudian fatahri ruqabatin yang tidak bisa disamakan. Ini juga sama, lafadz mutlak yang di tayamum tidak bisa, walaupun sebabnya sama-sama mau sholat. Nah, gitu. Ya kalau yang pertama tadi sebabnya sama-sama haram. Yang kedua itu berbeda sebab, karena yang satu untuk kafarat dohir, yang satu untuk dihar, berbeda, maka tidak bisa. Kalau yang ini sama, sebabnya sama, tapi tetap tidak bisa karena itu tadi. Para ahli sulfur sepakat bahwa lafadz yang mutlak itu tidak dapat kepada lafadz yang muqayyad. Sedangkan kewajiban mengusap kedua tangan itu sampai dengan kedua siku adalah berdasarkan dalil yang lain. Nah, ada dalil lain yang mengharuskan tayamum itu sampai siku. Nah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, melakukan tayamum dengan dua usapan, mengusap pada wajah dan mengusap ke tangan sampai siku. Nah, jadi ada dalil lain yang sekiranya itu mengindikasikan bahwa dia itu tayamum itu mengusap tangannya sampai di siku. Sedangkan di lafadz mutlak tidak ada, hanya mengusap aja, membasuh saja tangan gitu aja. Lah, dari sabda Rasul di atas dapat dipahami bahwa kewajiban mengusap kedua tangan sampai dengan siku dalam bertayamum bukanlah karena menyesuaikan pengertian mutlak dan muqayyad. Jadi yang mutlak tadi mengikuti wudu enggak, tapi karena ada dalil lain atau qarinah berdasarkan sabda Rasulullah. Seperti itulah ribet di usul fikih ya. Mungkin sampai di sini dulu. Besok kita nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas terkait dengan redaksi mutlak dan muqayyad. Saya kira cukup anak-anak sekalian ya. Sampai bertemu di pelajari yang baik. Nanti apabila tidak mudeng coba bertanya di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.